Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya menjelaskan tentang kajian tentang postkolonial. Postkolonial adalah salah satu kajian akademis yang berkembang setelah tahun 1980-an. Perkembangan ini sebagai dampak pemikiran teoritis kritis dan postmodern yang mewarisi pemikiran Nietzsche seperti Heidegger, Derrida, Michel Foucault, Bataille dan lain sebagainya. Ada karakteristik yang sama dan menjadi ciri utama teori kritis dan postmodern, yaitu bahwa teori sosial berguna untuk meningkatkan kesadaran dan wawasan, lebih memungkinkan perubahan lingkungan sosial budaya secara rasional dan lebih manusiawi. Hal ini terlihat jelas pada kajian postkolonial. Postkolonial cenderung menggunakan argumentasi yang bersifat terposisikan pada dua kutub atau posisi biner tersebut. Posisi biner yaitu sistem yang membagi dua dalam dua kategori yang berhubungan. Kategori A masuk akal dan hanya karena itu bukan kategori B. Sesuatu benar kalau ia tidak salah, seperti yang dikemukakan oleh Akyar bahwa dalam pikiran oposisi biner kita dihadapkan pada satu pilihan ini atau itu. Sebagai salah satu yang menyatakan benar, Edward Said adalah tokoh yang menolak mendekonstruksi pandangan oposisi biner di atas. Menurut Said, pandangan kaum kolonialis Barat, khususnya kaum Oriental, yang merendahkan pandangan Timur masyarakat hanya sebagai konstruksi sosial budaya yang tidak terlepas dari kepentingan dan kekuasaan mereka. Hal ini dapat jelas bahwa kaum kolonialisasi menganggap bahwa masyarakat jajahannya, itu masyarakat Timur, dianggap bahwa kekuasaan mereka tidak seperti dengan kekuasaan yang dimilikinya. Hal ini yang menyebabkan bangsa Barat banyak menjajah negara-negara bagian Timur. Edward Said juga menggunakan pemikiran Foucault dan teori kritis sebagai dasar untuk teori postkolonialnya. Edward Said menggunakan pikiran tersebut untuk membongkar narsisme dan kekerasan epistemologi Barat terhadap Timur dengan menunjukkan bias kepentingan kekuasaan yang terkandung dalam berbagai teori dimukakan dalam kolonialisasi dan orientalis. Di sini dijelaskan bahwa Edward Said mencoba membongkar narsisme dan kekerasan yang dilakukan oleh bangsa Barat terhadap bangsa Timur untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan yang dimiliki oleh bangsa Barat kepada bangsa Timur, seperti untuk memakmurkan bangsanya, kepentingan dan hal-hal lain sebagainya. Kolonialisme dan imperialisme adalah dua istilah yang terjalin erat. Kolonialisme adalah perwujudan dari imperialisme. Demikian pula Edward Said menyatakan bahwa bangsa Eropa pada tahun 1914 setelah menguasai 85% wilayah bumi ini sebagai koloni, wilayah perlindungan, jajahan, dominan, dan persemakmuran. Penelitian akademis menunjukkan bahwa dampak penduduk Barat terhadap masyarakat pribumi pada umumnya diteorikan sebagai sebuah fase kemajuan dari pertama penemuan dan kontak awal. Bangsa Barat dahulunya dikenal sebagai bangsa yang melakukan perjalanan mengelilingi bumi.
Maka dari itu, temuan-temuan yang mereka temui dapat dijadikan temuan dan kontak awal sebagai awal mulanya dalam melakukan kolonialisme. Yang kedua, penyusunan populasi. Dari sini bangsa barat menyebar di seluruh permukaan bumi untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa tersebut. Yang ketiga, akulturasi, di mana setiap budaya. Yang ketiga itu akulturasi. Akulturasi adalah perpaduan antara dua budaya dengan menggabungkan antara budaya baru dengan budaya lama tanpa menghilangkan unsur budaya lama. Istilah postkolonial merupakan turunan dari kata koloni. Istilah koloni dalam bahasa Romawi berarti tanah, pertanian atau permukiman, di mana bangsa barat lebih banyak menjajah daerah pertanian. Itulah mengapa disebutkan bahwa bangsa barat lebih banyak menjajah daerah pertanian seperti Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah petani dan pertanian. Menurut Edward Said, Orientalisme merupakan gaya barat untuk mendominasi, menata kembali dan menguasai timur. Bangsa barat yang melihat bangsa timur dengan memiliki sumber daya yang banyak, maka bangsa barat melakukan penjajahan. Istilah Orientalisme menurut Edward Said dapat didefinisikan dengan 3 cara yang berbeda. Pertama, Orientalisme sebagai metode atau paradigma berpikir yang berdasarkan epistemologi dan ontologi yang secara tegas membedakan antara timur dengan barat. Yang kedua, Orientalisme dapat juga dipahami sebagai gelar akademis untuk menggambarkan serangkaian lembaga, disiplin, dan kegiatan yang umumnya terdapat pada universitas barat yang peduli pada kajian masyarakat dan kebudayaan timur. Ketiga, melihat Orientalisme sebagai lembaga resmi yang pada hakikatnya peduli pada timur. Mungkin dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.